Di sini saya mendapat materi bab 3 di pendahuluan. Sejak beberapa dekade terakhir, krisis ekologi atau gangguan pada lingkungan mengancam kelestarian kehidupan di bumi terus meningkat. Berbagai krisis ekologi berhubungan erat dengan aktivitas manusia. Beberapa risiko lingkungan baru terus bermunculan dan cenderung lebih sulit dikelola dibanding masalah ekologi sebelumnya. Pada tahun 1970-an, sebuah buku yang berjudul Silence of the Spring atau Kesunyian pada saat musim semi sangat populer dan menyadarkan penduduk negara maju, terutama Amerika Serikat. Sesuatu yang buruk telah terjadi terhadap alam lingkungan akibat perlakuan manusia. Setelah dikaji, ternyata kesunyian tersebut disebabkan oleh penggunaan pestisida atau trilorotean atau DDT selama bertahun-tahun. Pestisida atau DDT dipakai secara luas untuk mengendalikan perkembangan populasi nyamuk dan berbagai insekta lain yang mengganggu kesehatan manusia atau menimbulkan kerugian pada tanaman pertanian. Puluhan tahun kemudian, masalah DDT mulai dapat diatasi seiring dengan penemuan pestisida selektif dan biopestisida yang lebih ramah lingkungan. Penyebab utama dari permasalahan lingkungan adalah peningkatan penggunaan sumber daya alam dan energi yang diakibatkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Hal itu disebabkan kesadaran, pengetahuan tentang pola konsumsi, dan persiapan untuk implementasi praktek kehidupan yang berkelanjutan sangat diperlukan dalam menjamin keseimbangan ekonomi baru setelah krisis ekonomi. Perilaku konsumen merupakan faktor penting dari dampak masyarakat terhadap lingkungannya. Karena itu, topik tentang konsumsi yang berkelanjutan menjadi fokus penting dalam penilaian dan kebijakan nasional maupun internasional. Terkait dengan isu keberlanjutan, kecenderungan tekanan global yang sangat besar adalah pertumbuhan populasi. Seiring dengan makin menguatnya isu pertumbuhan populasi global, maka kajian tentang pandangan atau penilaian terhadap lingkungan akibat tekanan populasi manusia juga makin meningkat. Dengan begitu, secara teoritis, penilaian mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam meramalkan perilaku aktual. Untuk pendahuluannya sampai di sini. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wanda Dewi Puspasti. Saya berasal dari ahli C, di mana ahli C mendapatkan tugas yaitu bab 3 tentang sibah dan paradigma ekologi baru. Untuk materi yang saya dapat yaitu materi pada bagian 3.2 dan 3.3. Yang pertama yaitu 3.2 paradigma ekologi baru. Terkait dengan penilaian, para peneliti dalam bidang sains sosial tertarik memahami cara berpikir manusia terhadap alam, posisi manusia di alam, dan interaksi antara pandangan atau nilai terhadap dunia dan perilaku terhadap lingkungan. Berbagai hasil penelitian pada bidang fisiologi sosial menunjukkan peranan nilai sebagai faktor pertama atau faktor peramal bagi perilaku dan niat untuk berperilaku, sehingga sebagai faktor penjelas dalam variasi perilaku individu selama bertahun-tahun. Setiap peneliti dalam bidang fisiologi sosial, sebagaimana juga peneliti dalam bidang yang lain, cenderung menggunakan indikator yang spesifik dalam mengkaji aspek nilai, sampai kemudian muncul instrumen yang disebut dengan paradigma ekologi baru atau New Ecological Paradigma atau NEP. Jadi di sini untuk tujuan NEP atau New Ecological Paradigma yang bertujuan mendalami isu antroposentris, di mana antroposentris sering pula disebut egosentris dan atau ekosentris dalam sikap penilaian dan penilaian tentang lingkungan.
Pernyataan dalam 5 paradigma dan 15 item paradigma ekologi baru NEP atau New Ecological Paradigma. Di situ dijelaskan adanya 15 NEP. Itu dalam 15 item paradigma ekologi baru. Sedangkan untuk materi yang 3.3 paradigma ekologi baru dalam Subak. Subak merupakan bukan semata-mata merupakan unit sederhana dalam mengelola air, irigasi, dan lahan sawah yang berundang-undang, melainkan komunitas demokratis yang egaliter dan religius. Keberlanjutan sistem Subak selama berabad-abad berkaitan erat dengan implementasi Trihita-Karana sebagai filsafat utama dari orang Hindu di Bali. Nah, istilah Trihita-Karana secara harfiah berarti yaitu 3 penyebab kesejahteraan atau 3 alasan untuk kemakmuran, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Filsafat Trihita-Karana mempromosikan keharmonisan kerjasama yang merakyat dengan mendorong rasa welas kasih atau berbelas kasih dengan memberikan perhatian pada semua makhluk hidup dan lingkungannya. Trihita-Karana berhubungan erat dengan konsep anti-ekosentris dan anti-eksesionalisme, karena filsafat tersebut mengakui adanya nilai-nilai intrinsik dari alam, serta ketidakberdayaan manusia untuk melepas diri dari keterbatasan alam. Hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai submateri yang saya dapat, yaitu dari 3.2 dan 3.3. Sekian dan terima kasih, selamat malam. Selanjutnya, saya Putu Ayunana Chandrika. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang anak bab 3.4, yaitu kepedulian lingkungan mahasiswa calon guru. Jadi kepedulian lingkungan mahasiswa calon guru. Nah, pada anak bab ini mendeskripsikan saduran bebas dari survei tentang kepedulian mahasiswa calon guru yang telah dipublikasikan dalam jurnal IJC Surata tahun 2017 tentang analisis kepedulian lingkungan global dalam bentuk NEP dan kepedulian lingkungan lokal dalam bentuk LEP pada mahasiswa calon guru. Nah, tulisan tersebut didasarkan pada kenyataan walaupun sejauh ini skala NEP telah digunakan secara luas untuk mengukur pandangan masyarakat terhadap dunia. Namun sejauh ini sedikit sekali publikasi yang melaporkan konteks lokal dari setiap item NEP. Padahal lingkungan lokal bisa jadi merupakan titik awal untuk meningkatkan komitmen dalam memberikan jasa sosial, peningkatan pemahaman terhadap sains, dan mengembangkan kepekaan siswa terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Lalu yang kedua, adapun inti yang saya dapat pada anak bab 3.4 ini, yaitu mahasiswa calon guru secara khusus dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka bukan hanya merupakan calon guru bagi generasi masa depan, tetapi mereka juga berpotensi menjadi pemimpin pada masa depan, terutama dalam mendorong sikap dan perilaku yang bersahabat dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, adapun poin yang saya dapat yaitu Subak bisa menjadi model yang unik. Mengapa Subak bisa menjadi model yang unik? Karena model unik dalam pendidikan yang berkelanjutan yang mengkombinasikan antara kajian akademis dengan dunia nyata sekitarnya, budaya, pelaku, dan aktivitasnya. Lalu poin yang keempat, Subak bisa digunakan juga sebagai model pembelajaran di luar
ruangan dalam melibatkan siswa untuk mengeksplorasi aset masyarakat, mempromosikan pembelajaran lintas budaya, dan perancangan materi pembelajaran. Surate tahun 2013. Lalu selanjutnya ada tabel 3.2 tentang rataan simpangan baku dan hubungan antara item NEP dan LEP pada mahasiswa calon guru. Jadi pada tabel ini disajikan rataan, korelasi, dan signifikansi hubungan antara item NEP dan item LEP. Jadi dalam tabel ini rataan total baik untuk NEP maupun LEP di atas 3 garis bawahi di atas 3, yang berarti adanya pandangan yang pro lingkungan dari mahasiswa. Lalu pada tabel 3.2 ini terdapat pandangan yang diterima secara luas. NEP dengan 5 poin skala Likert dikategorikan netral jika skor rataan skala tersebut sekitar 3, berpusat pada manusia atau human center. Jika skor rataan kurang dari 3 dan sebaliknya, jika lebih dari 3 maka disebut berpusat pada lingkungan atau environment center. Lalu selanjutnya juga pada tabel 3 masih dalam tabel 3.2 ini mengenai rataan simpangan baku dan hubungan antara item NEP dan LEP pada mahasiswa calon guru. Jadi pada tabel ini penilaian mahasiswa yang berpusat pada lingkungan benar pada NEP atau LEP dengan skor lebih dari 3. Misalnya NEP 3. Jika manusia mengganggu alam, maka seringkali menimbulkan konsekuensi bencana. Lalu LEP 9. Walaupun manusia memiliki kemampuan khusus, kita tetap masih tunduk pada hukum alam dalam mengelola subak. NEP 12. Manusia diciptakan untuk menguasai seluruh alam. Lalu kemudian ada LEP 13, keseimbangan subak sangat rapuh dan mudah mengalami kerusakan, tetapi kurang memadai untuk NEP atau LEP. Bumi atau subak memiliki berbagai sumber daya alam jika kita mempelajari tentang cara mengembangkannya. Lanjut masih dalam tabel 3.2 mengenai rataan simpangan baku dan hubungan antara item NEP dan LEP pada mahasiswa calon guru. Jadi pada tabel ini korelasi dinyatakan kuat jika nilai koefisien korelasi atau R kecil ini berkisar antara 0,5 sampai 1. Sedang jika R ini 0,3 sampai 0,49 dan lemah jika R min 0,10 sampai 0,29. Lanjut masih dalam tabel 3.2. Jadi pada tabel 3.2 ini terdapat juga poin, yaitu yang pertama penilaian mahasiswa terhadap lingkungan global berkorelasi positif terhadap pandangan mereka untuk lingkungan. Yang dimana di sini korelasi sama dengan 0,5. Jadi ini bisa dilihat 0,5. Lalu kemudian ada 4 item dan item NEP dan LEP yang memiliki korelasi kuat, yaitu pada item 4, 5, 10. Jadi ini pada NEP item yang kuat itu pada nomor 4, 5, dan 10. Lalu kemudian pada LEP itu juga item yang kuat itu pada nomor 4, 5, dan 10. Lalu ada 7 item berkorelasi sedang, yaitu item 1, 11, 12, 2, 9, 12, dan 13.
Lalu kemudian ada 4 item yaitu 6, 7, 3, dan 8 memiliki korelasi yang lemah. Jadi skor rataan di atas 4 terdapat pada 5 item NEP, yaitu pada item 3, 7, 8, 9, dan 15. Sebaliknya hanya satu item pada ALP atau item 9 yang mencapai skor rataan di atas 4. Jadi di sini dari poin-poin yang sudah saya sampaikan mengenai tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa jadi dari kesimpulan yang didapat yaitu mahasiswa memiliki penilaian yang berpihak pada lingkungan atau ekosentris. Akan tetapi karena belum mencapai skor rataan 5, maka penilaian tersebut tergolong tidak kuat. Di samping itu, penilaian positif mahasiswa terhadap lingkungan global lebih kuat terhadap lingkungan dibandingkan dengan lingkungan lokal. Lalu selanjutnya ada tabel 3.3 yaitu frekuensi argumentasi tertulis mahasiswa pada item paradigma ekologi baru dan paradigma ekologi lokal. Jadi pada tabel 3.3 ini poin yang saya dapat yaitu frekuensi argumen yang termasuk dalam kategori sesuai pada semua item NEP kecuali item 1 dan 10 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan LEP. Lalu poin yang kedua, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan walaupun item 1, 5, 10, dan 14 kemungkinan menyebabkan kesalahan interpretasi atau interpretasi ganda, akan tetapi oleh karena mayoritas argumen tertulis mahasiswa menyatakan sesuai pada sebagian besar item NEP dan LEP lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa skala NEP bermanfaat dalam mengukur kepedulian lingkungan global maupun lokal. Selanjutnya ada kepedulian lingkungan siswa. Pada anak bab ini, poin yang saya dapatkan yaitu yang pertama, pembelajaran dengan media PowerPoint maupun video partisipatif dapat meningkatkan penilaian siswa untuk berpihak pada lingkungan. Yang kedua, pembelajaran dengan video partisipatif memiliki dampak yang lebih efektif dibandingkan dengan PowerPoint. Yang ketiga, pembelajaran dengan video partisipatif lebih berpeluang dalam mengeksplorasi dan membuat hubungan antara pengalaman belajar dan pengalaman di luar kelas. Yang keempat, video partisipatif merupakan media yang sangat baik dan menyenangkan untuk mengeksplorasi nilai, keyakinan, dan budaya yang dapat diperdebatkan dalam berbagai perspektif. Selanjutnya dalam kegiatan belajar siswa ini Laskar Budaya Subak dijadikan sebagai studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi, memahami, dan memecahkan permasalahan pada tingkat ekosistem lokal. Lalu strategi pembelajaran dilakukan 12 kegiatan tatap muka di dalam kelas dengan durasi waktu 2 kali 45 menit setiap minggu. Adapun rincian dari kegiatan belajar siswa tersebut yaitu pada minggu pertama setelah perkenalan dilakukan survei awal dengan misi kuesioner NEP dan LEP. Lalu pada minggu kedua memahami hubungan antara isu lingkungan global dan lokal. Lalu pada minggu ketiga presentasi singkat tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi Subak. Pada minggu keempat, pelatihan pada kelompok siswa dengan merancang video partisipatif dan PowerPoint. Lalu pada minggu 5 dan ke-6, kunjung ke lahan persawahan Subak, mengamati permasalahan, mewawancarai petani, mengambil foto, dan membuat video. Lalu pada minggu 7 dan 8, menyunting PowerPoint dan video partisipatif sehingga siap dipresentasikan. Pada minggu 9 dan 10, kelompok mempresentasikan PowerPoint dan video partisipatif.
Pada minggu ke-11, siswa berpartisipasi dalam survei akhir menggunakan angket NEP dan LEP. Pada minggu ke-12, tim peneliti mewawancarai masing-masing 5 siswa dari kelas PowerPoint dan video partisipatif, terutama mengenai alasan mereka setuju atau tidak setuju dengan item NEP dan LEP 6 dan 14. Lalu selanjutnya pada tabel 3.4, yaitu perbandingan skor rataan NEP antara siswa kelas presentasi PowerPoint dan video partisipatif. Nah, pada tabel 3.4 ini menunjukkan sebelum dilakukan pembelajaran saling temas, penilaian siswa terhadap lingkungan global termasuk dalam kategori netral, seperti yang ditunjukkan dengan skor rataan NEP untuk kelas PowerPoint yakni 3,14 dan kelas video partisipatif 3,12. Nah, pada tabel 3.4 ini memperlihatkan pembelajaran saling temas secara nyata dapat meningkatkan skor NEP yakni 0,001 dari penilaian lingkungan global yang berpusat pada manusia atau egosentris menuju penilaian lingkungan yang berpusat pada lingkungan ekosentris atau ekosentris, dalam mana siswa dalam kelas video partisipatif mencapai skor lebih tinggi yakni 3,86 dan dibanding kelas PowerPoint yakni sebesar 3,72. Penelitian di atas menunjukkan beberapa hal yang bermanfaat untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, pendekatan saling temas aktif dalam mengingat kepedulian siswa baik terhadap lingkungan global maupun lokal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya tentang kemampuan program pendidikan lingkungan dalam meningkatkan kepedulian. Ridout 2005, Manoli et al. 2007, Van Heestek et al. 2012. Kedua, baik pembelajaran dengan media PowerPoint maupun video partisipatif dalam meningkatkan penilaian siswa untuk berpihak pada lingkungan pembelajaran dengan video partisipatif memiliki dampak yang lebih efektif dibandingkan dengan PowerPoint. Dengan demikian, pembelajaran dengan video partisipatif lebih berpeluang dalam mengeksplorasikan membuat hubungan antara pengalaman belajar dan pengalaman di luar kelas. Itu menurut Danapa D. Lim 2013. Selanjutnya Leo 2005 menyebutkan video partisipatif merupakan media yang sangat baik dan menyenangkan untuk mengeksplorasi nilai keyakinan dan budaya yang dapat diperdebatkan dalam berbagai perspektif. Ketiga, melalui penggunaan barisan budaya lanskap, siswa kemungkinan dapat mengembangkan keterikatan personal mereka terhadap bumi yang dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman praktis dan dengan menghubungkan pengalaman belajar melalui pendidikan tentang komunitas masyarakat dan lain sekitarnya. Keempat, walaupun hasil penelitian nampak pendekatan saling temas menimbulkan dampak yang bermakna terhadap peningkatan perspektif lingkungan para siswa, akan tetapi penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mendapatkan metode pembelajaran yang paling tepat dalam menempatkan pandangan untuk berpindah pada lingkungan dan terutama siapa generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan ekologis pada masa depan. Itu menurut Ridout 2014. Terima kasih.